dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Shalom dan selamat siang buat GSKI Jemaat Betani Nginden, GSKI Jemaat Betani Manyar, GSKI Jemaat Betani Sukamanunggal, GSKI Jemaat Betani Citralen, dan seluruh cabang di sekitarnya. Senang bisa berjumpa dengan jemaat sekalian melalui ibadah online di hari Minggu ini, tanggal 20 September tahun 2020. Doa saya, dimanapun Anda berada, Anda selalu dipimpin, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan dengan sebuah tema, di manakah engkau? Teks saya ambil dalam Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, yang berbunyi demikian, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sekali lagi saya akan ulangi lagi ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan, dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca. Dan hari ini kami ingin merenungkannya. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati dan dalam pikiran kami. Biarlah Engkau mencerahkan pikiran hati kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga kami penuh dengan pikiran Kristus. Kami perlu penuh dengan firman Allah. Sehingga kami dewasa di dalam Kristus. Sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, di mana ada keserupaan dengan Kristus, di situ kerajaan-Mu hadir. Dan di mana kerajaan-Mu hadir, di situ kegelapan akan dikalahkan oleh terang. Yang putus asa akan memperoleh pengharapan. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah akan dikuatkan. Kami siap menerima firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kejadian pasal 3 adalah merupakan catatan yang sangat gelap di dalam sejarah kehidupan manusia. Kejadian pasal 3 mencatat ketidaktaatan manusia dan kejatuhan manusia di dalam dosa. Saudaraku, memang kalau kita membaca sepintas lalu, memang kelihatannya itu adalah merupakan hal yang sangat gelap. Sebuah kondisi yang tidak punya pengharapan. Tapi saya ingin beritahu pada saudara di dalam Kejadian pasal yang ketiga, di situ ada berita anugerah. Di situ ada kasih sayang Tuhan yang begitu nyata. Di situ ada perhatian Tuhan. Nah, saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ini, salah satu bentuk perhatian Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang diberikan kepada Adam dan Hawa dan kepada kita semua, yaitu sebuah pertanyaan, di manakah engkau? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini bukan lagi sedang menunjuk bahwa Tuhan lagi main tak umpet sama Adam dan Hawa, seperti anak-anak kecil, saudaraku. Ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ini juga bukan menunjuk bahwa Tuhan tidak tahu di mana Adam berada atau Hawa berada. Sebab Tuhan itu Maha tahu. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 139, di situ firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalan kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya telah kau ketahui, ya Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita baca dalam ayat ini, jelas sekali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi ketika Tuhan bertanya, di mana Adam, di manakah engkau? Itu bukan berarti Tuhan tidak tahu, saudaraku. Tuhan tahu. Kalau demikian, kalau Tuhan Maha Tahu dan Tuhan tahu di mana Adam itu berada, kenapa Tuhan mesti bertanya, di manakah engkau? Nah, saudaraku, kita semua mesti memahami bahwa ketika Tuhan bertanya, ini merupakan sebuah pertanyaan retorika. Suatu pertanyaan yang lebih menekankan sikap dan perasaan dari si penanya daripada jawaban yang diperlukan. Dalam kasus Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, sebenarnya melalui pertanyaan ini, Tuhan lebih berminat untuk menyatakan sikap dan perasaannya kepada Adam dan Hawa ketimbang dari jawaban Adam dan Hawa. Tuhan ingin agar Adam dan Hawa berpikir secara mendalam tentang situasi dirinya ketika tidak mentaati Tuhan. Pertanyaan retorika ini bukan saja ada dalam Kejadian pasal 3 ayat 9. Kita akan menemukan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan retorika yang Tuhan berikan kepada manusia. Dalam Kejadian pasal 3 saja, kita akan menemukan ada 4 pertanyaan retorika. Dan kemudian pasal 4 juga ada pertanyaan retorika yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui pertanyaan yang bersifat retorika ini,
kita akan belajar suatu tentang sikap, tentang hati Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada Adam dan Hawa dan sekaligus yang Tuhan ingin juga nyatakan bagi saudara dan saya. Saya ulangi lagi, firman itu berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Hal yang pertama yang akan kita pelajari suatu adalah, melalui pertanyaan ini, kita akan belajar bahwa Tuhan hendak menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan Adam dan Hawa, sekalipun saat itu mereka ada di dalam kejatuhan. Sekalipun saat itu mereka lagi sedang bersembunyi. Sekalipun mereka saat itu lagi sedang ada di dalam kegelapan. Pertanyaan yang menyatakan kehadiran Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Ini bukan pertanyaan yang satu kali, saudaraku. Tapi kalau kita membaca di Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, kemudian ayat yang ke-13, diulangi lagi 3 kali pertanyaan retorika. "Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang engkau makan itu?" Kemudian pertanyaan ketiga, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jadi saudaraku, di dalam Kejadian pasal 3 ini saja, ada 4 pertanyaan retorika yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Saudaraku, ini sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan jawaban dari mereka. Saudaraku, di dalam pertanyaan ini, Tuhan lagi sedang menyatakan kepada mereka bahwa aku bukan sekedar Tuhan yang maha ada, tapi Tuhan yang hadir di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, apa bedanya Tuhan maha ada atau Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka? Saya memberikan kepada saudara sebuah analogi, saudaraku. Saudaraku, saya adalah seorang yang ada di tengah keluarga saya. Saya belum meninggal, saudaraku. Saudaraku, ketika ditanya kepada istri saya atau kepada anak-anak saya, apakah Pak Hengki masih ada? Pasti jawaban mereka mengatakan ada. Tapi saudaraku, saya yang beritahu pada saudara, ketika ditanya apakah Pak Hengki hadir atau lagi sedang ada di rumah, oh sudah tentu jawabannya berbeda dengan pertanyaan yang pertama. Ada dan hadir itu adalah 2 hal yang sangat berbeda, saudara. Saudaraku, ketika saya hadir di tengah rumah, saya memberikan sebuah pertanyaan. Saya berkomunikasi kepada anak saya. Saya bermain dengan anak saya. Kalau cuma ada saja, saudaraku, bisa saja bahwa saya ada di kamar, saya ada di ruang tamu, saya ada di taman, saya ada di dapur, tapi tidak ada interaksi dengan anggota-anggota keluarga saya. Tapi ketika saya bertanya, "Di mana kamu Yosua? Di mana kamu Violina?" Saya bukan sekedar ada, tapi saya hadir dalam kehidupan mereka. Suatu pertanyaan retorika ini bukan saja sebuah pertanyaan yang ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Tapi setelah manusia diusir keluar dari Taman Eden, kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang keempat, saudaraku, sekali lagi, Tuhan bukan sekedar ada buat kehidupan Kain, ya. Dia adalah Tuhan yang juga hadir dalam kehidupan Kain untuk memperingatkan tentang sesuatu yang berbahaya di dalam dirinya. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6, di situ Tuhan bertanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik?" Saudaraku, di sini ada 2 pertanyaan yang mau mengingatkan tentang sesuatu yang berbahaya di dalam kehidupan Kain. Saudaraku, Tuhan bukan sekedar maha ada, tapi Dia hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang selalu ingin dekat dengan kita. Allah yang kita sembah bukanlah pribadi yang jauh di sana, namun dekat. Bukanlah Tuhan yang di sana, namun diam di antara kita. Dia maha hadir, Dia maha ada, dan Dia juga maha hadir dalam hidup kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin tanya kepada saudara, di manakah engkau? Ini lagi sedang menunjukkan
bahwa Tuhan kita ada di tengah-tengah kita. Dia tidak meninggalkan kita ketika kita jatuh dalam dosa. Dia tidak meninggalkan kita ketika kita lagi sedang menghadapi badai COVID. Dia lagi sedang tidak meninggalkan kita ketika kita lagi sedang putus asa. Dia lagi sedang tidak meninggalkan kita ketika kita lagi sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Di situ Tuhan hadir. Di tengah kehidupan Adam, dan dia juga hadir di tengah kehidupan kita semua. Ini bagian pertama, saudaraku. Bagian yang kedua adalah ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini sebenarnya sedang menyatakan kesedihan hati Tuhan. Jadi sebuah pertanyaan yang menyatakan kesedihan hati Tuhan. Saudaraku, kenapa saya sebut ini sebagai pertanyaan retorika yang lagi sedang menggambarkan bagaimana Tuhan mengekspresikan kesedihannya melalui pertanyaan ini. Kalau kita membaca di dalam ayat yang sebelumnya, dari ayat yang 9, yaitu ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudaraku, yang berjalan-jalan itu di dalam bahasa Ibrani-nya, dalam bahasa aslinya, dipakai kata mithaleh, yaitu dalam bentuk participle maskulin singular hitpael. Nah, menarik, saudaraku, saya coba ingin kaitkan dengan Septuaginta. Saudaraku, di dalam Septuaginta adalah merupakan perjanjian lama yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Saudaraku, itu dipakai kata peripatontos. Jadi yang berjalan-jalan itu dipakai kata peripatontos. Saudaraku, peripatontos itu secara parsingnya ya itu dalam bentuk participle present active genitive singular maskulin. Jadi saudaraku, yang berjalan-jalan di sini itu mempunyai arti sebuah pola yang terus-menerus. Jadi bukan satu peristiwa. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, baru Tuhan berjalan-jalan di tengah taman itu. Bukan dalam pengertian itu, saudaraku. Jadi yang berjalan-jalan artinya sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Waktu jatuh di dalam dosa. Dan kemudian Adam dan Hawa bersembunyi. Saudaraku, Tuhan berjalan-jalan ini merupakan sebuah pola. Pola yang terulang. Pola yang terus-menerus. Sebuah pola yang menggambarkan suatu hubungan yang intim. Sebuah hubungan yang dekat, yang bukan satu kali terjadi, tapi berulang-ulang. Jadi, saudaraku, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, sebenarnya kalau kita membaca ayat ini, saudaraku, Tuhan itu merindukan sebuah keintiman. Tuhan itu selalu ingin dekat dengan manusia yang diciptakannya. Saudaraku yang terkasih, saya seringkali makan bersama dengan anak-anak saya pada malam hari, itu sekitar jam 6 atau jam 7, saudaraku, biasanya pada hari Minggu atau pada hari Senin. Jadi itu merupakan pola yang terulang. Biasanya kalau saya habis pelayanan, saya minta sama anak saya, supaya Vivi, Yosua, Stephanie, agar kita bisa makan bersama-sama. Di sore hari jam 6 atau di malam hari jam 7. Hari Minggu atau hari Senin. Saudaraku, nah, ketika dalam suatu hari Senin misalnya, saudaraku, anak saya tidak datang dan tidak makan bersama-sama dengan saya. Pada saudaraku, di meja makan itulah saya ingin sekali membangun sebuah komunikasi yang erat. Saya ingin mengetahui situasi hati anak saya seperti apa. Saya juga kadang-kadang ingin menceritakan pergumulan dan kita saling sharing, kita saling berkomunikasi, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudaraku, coba saudara bayangkan kalau misalnya 1 kali anak saya tidak hadir. 2 kali anak saya tidak hadir. 3 kali anak saya tidak hadir. Saudaraku, sudah tentu hati saya akan sedih. Hati saya akan susah, saudaraku. Dan biasanya ketika ketemu di hari selanjutnya atau saya telepon, saya akan bertanya, "Yosua, di manakah engkau?" Atau Vivi, "Di manakah engkau?" Atau Stephanie, "Di manakah engkau?" Saudaraku, ini menunjukkan sebuah kesedihan hati saya.
Seharusnya waktu itu adalah waktu di mana kita bisa berintim ria. Kita bisa berdekat satu dengan yang lain. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi tidak ada Yosua di situ. Jadi itu menggambarkan suatu kesedihan di dalam diri saya. Demikian pula saudaraku dengan Tuhan. Saudaraku, ketika Adam bersembunyi, ketika Adam melarikan diri, Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Ada sesuatu yang terhilang di dalam keberadaan Allah dengan manusia, yaitu keintiman, kedekatan. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam bagian yang lain, saudaraku, menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin selalu dekat dengan kita. Kalau kita baca Mazmur pasal 73, ayat yang ke-23. Di situ firman Tuhan berkata, "Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku." Engkau memegang tangan kananku. Saudaraku, luar biasa. Tuhan ingin dekat dengan kita, saudaraku. Bahkan sampai ingin memegang tangan kita. Itu memakai bahasa antromorfos, saudaraku ya. Bahasa kemanusiaan. Kalau kita baca lagi dalam Matius pasal 23, ayat yang ke-37, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu berkali-kali. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau." Perhatikan kalimat ini, saudaraku. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Saudaraku, melalui syair ini, saudaraku, Tuhan lagi sedang hendak menunjukkan kepada umat Tuhan pada saat itu bahwa Tuhan ingin dekat. Tuhan ingin bahwa umat itu bersama dengan Dia, dekat ada di sisinya. Bahkan, saudaraku, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 17, ayat 21, dan Yohanes pasal 17, ayat yang ke-23, di situ kita menemukan ada sebuah doa, sebuah kerinduan agar manusia selalu intim dan dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Yohanes pasal 17:23, "Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu." Sekali lagi saya katakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ada sebuah hubungan yang dekat, ada sebuah keintiman. Itulah yang Tuhan mau buat Adam dan Hawa. Itulah yang Tuhan mau buat kita semua. Jadi, saudaraku, kejadian pasal yang ketiga ini bukan berita tentang hal yang sangat mengerikan. Walaupun memang di situ ada kegelapan tentang kejatuhan manusia. Tapi melalui pertanyaan ini, saudaraku, di situ terkandung sebuah kabar gembira buat kita. Sebuah kabar tentang perasaan Tuhan yang selalu ingin dekat dengan saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Tuhan ingin dekat dengan saudara dan saya? Dan kenapa kita bisa dekat dengan Tuhan, saudaraku? Saudaraku, ada seorang teolog berkata seperti ini. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Bukan hanya berarti manusia sebagai reflektor dari Allah. Yang lebih penting dari itu adalah agar manusia dapat berelasi dengan intim bersama penciptanya. Berelasi dengan intim bersama dengan penciptanya. Saudara, binatang nggak bisa intim dengan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa intim dengan Tuhan. Hanya manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah yang bisa intim dengan Tuhan. Suatu pertanyaan saya pada hari ini adalah, apakah saudara hari ini telah jauh dari Tuhan? Anda telah kehilangan keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Hari ini, saya ingin beritahu pada saudara, ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Ini merupakan sebuah pertanyaan terbuka yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu terbuka tangannya untuk kehadiran saudara. Terbuka tangannya untuk memeluk saudara. Terbuka tangannya untuk berdekatan dengan saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang selalu ingin dekat dengan kita. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga.
ketika Tuhan berkata, "Di manakah engkau?" Ini merupakan pertanyaan yang menyatakan kebaikan Tuhan. Ini merupakan pertanyaan retorika yang menyatakan kebaikan Tuhan. So, mungkin Anda berkata, di mana kebaikan Tuhan dengan penjelasan yang ketiga? Bukan kalimat penjelasan ketiga di situ berbicara bagaimana Adam akhirnya harus menanggung konsekuensi dari dosa yang harus dia terima. Bagaimana si Adam itu harus mengalami pekerjaan yang penuh dengan keluh dan kesah. Bagaimana tanah itu penuh dengan semak, belukar, dan duri. Bagaimana Hawa itu harus melahirkan dengan sakit yang sangat amat luar biasa. Dan bagaimana akhirnya Adam dan Hawa diusir dari taman Eden itu. Bagaimana kita bisa mengatakan Kejadian pasal 3 itu berbicara tentang kebaikan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengatakan pertanyaan di manakah engkau itu juga menekankan tentang kebaikan Tuhan? Saudara, saya ingin beritahu pada saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya, saudaraku, memang ketika Adam tidak taat kepada perintah Tuhan, Adam ketika melanggar firman Tuhan, Adam ketika berdosa, dia harus menanggung kesalahannya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak bisa kompromi dengan dosa. Setiap dosa, setiap pelanggaran harus menerima konsekuensinya. Tapi begini, saudaraku, Anda mesti membandingkan konsekuensi yang diterima oleh manusia dengan konsekuensi yang diterima oleh setan, malaikat, dan para pengikutnya. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saudaraku, konsekuensi adalah mengusir. Coba kita bandingkan di dalam 2 Petrus 2 ayat keempat. Di situ firman Tuhan berkata, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Anda lihat apa bedanya? Kalau kita membacakannya pasal 3 ayat 23, di situ Adam dan Hawa hanya diusir. Bukan berarti tanpa pengharapan. Tapi kalau kita membaca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat keempat, ketika malaikat yang jatuh dalam dosa, ketika malaikat yang berbuat dosa, suatu mereka dilemparkan ke dalam neraka. Dan mereka ada di dalam sebuah penantian, di mana Tuhan menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Tidak ada kabar gembira buat mereka. Tidak ada teguran buat iblis dan para pengikutnya. Tidak ada pengharapan sama sekali dari Tuhan kepada para malaikat yang telah jatuh di dalam dosa. Tapi berbeda dengan Adam dan Hawa. Soal kedua Petrus pasal 2 ayat 4 itu tidak dikenakan kepada Adam dan Hawa. Itu yang dikenakan kepada iblis dan para pengikutnya. Saudara, ketika Adam dan Hawa diusir, Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa banyak sekali peringatan demi peringatan. Saudara, saya menuliskan sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Jika iblis dan pengikutnya tidak ada kesempatan untuk diperingatkan ketika jatuh dalam dosa, namun tidak dengan manusia. Walaupun Tuhan harus mengusir mereka, namun Tuhan memberi mereka peringatan-peringatan di luar Taman Eden. Jadi, jangan melihat peringatan Tuhan sebagai kekejaman, namun lihatlah sebagai kebaikan Tuhan buat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. So, aku tahu, ada begitu banyak peringatan-peringatan dalam firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia, agar manusia sadar dan kembali kepada Tuhan. Roma pasal 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Saudaraku, ayat ini, peringatan ini tidak diberikan kepada iblis. Iblis langsung menerima maut setelah dia jatuh dalam dosa. Kalau kita baca Galatia pasal 6 ayat ke-7, Allah tidak membiarkan diri dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya.
Saudaraku, ayat ini tidak dikenakan kepada iblis, tapi dikenakan kepada manusia. Saudaraku, Tuhan berikan sebuah teguran. Artinya, sadarlah sebelum terlambat. Tapi kalau iblis ketika jatuh dalam dosa, sudah terlambat segala-galanya. Kalau kita baca Amsal pasal 29 ayat 1, firman Tuhan berkata, siapa yang bersih tegang leher, walaupun telah mendapatkan teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Ini merupakan teguran, saudaraku, yang tidak diberikan kepada iblis. Supaya manusia sadar jangan ngeyel sama Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Saudara, selama kita masih bisa hidup sebelum kita masuk pada liang kubur, saya ingin beritahu saudara, masih ada harapan untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Masih ada harapan kita bisa bebas dari neraka yang sangat mengerikan itu. Kita masih bisa bebas, kita masih punya pengharapan untuk memiliki hidup yang kekal dan jauh dari maut. Saudaraku, ini merupakan sebuah kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, dan yang Tuhan juga berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku, hari ini, kalau Anda mendengarkan teguran dari saya, dimanapun kau berada, hari ini atau hari-hari sebelumnya atau hari yang akan datang ketika Anda bersaat teduh, ketika Anda membaca Alkitab, ketika Anda mendengarkan radio Betani FM, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, atau ketika hati nuranimu menegur saudara, perhatikan baik-baik, bukan Tuhan itu keras sama saudara, bukan Tuhan itu kejam dengan saudara, tapi Dia lagi sedang menyatakan kebaikannya kepada kita, agar kita sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita bisa diselamatkan. Masih ada kesempatan untuk kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, hari ini, di manakah engkau? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang menunjukkan kebaikan Tuhan buat kita semua. Saudaraku, bagian yang ketiga, bagian yang keempat, saudaraku, maksud saya, ini pertanyaan yang sangat penting, dan ini merupakan sebuah mahkota dari kitab suci. Sebab saudaraku, seluruh tulisan kitab suci, seluruh firman Allah hanya membicarakan satu pribadi yang diutus oleh Bapa, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, ketika Tuhan bertanya, di manakah engkau? Ini merupakan sebuah pertanyaan retorika, sebuah pertanyaan yang menyatakan kasih Tuhan. Sebuah pertanyaan yang menyatakan Injil Yesus Kristus buat kita semua. Saudaraku, pertanyaan di manakah engkau? Itu mempunyai arti apa, saudaraku? Ini mempunyai arti bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Kasih Allah itu bukan kasih yang bersifat sentimental, saudaraku. Kasih Allah itu bukan sekedar satu semangat. Kasih Allah itu bukan sekedar sebuah rencana. Kasih Allah itu adalah sebuah kasih yang membuat akhirnya Allah itu bertindak. Allah itu bergerak untuk mencari saudara. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, di situ firman Tuhan berkata, sebab anak manusia itu adalah Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Saudara, Dia mencari saudara dan saya yang hari ini terhilang, yang hari ini jauh dari Tuhan. Pertanyaannya, saudaraku, kenapa Allah mesti mencari manusia? Kenapa Yesus mesti datang dan diam di antara manusia untuk mencari saudara dan saya? Karena firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11, di situ firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku, seperti ada tertulis, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudaraku, saya tidak peduli Anda punya agama apa. Saya tidak peduli, saudaraku, Anda lagi sedang melakukan perbuatan baik yang seperti apa. Saya tidak peduli, saudaraku, jabatan Anda di tengah-tengah masyarakat, apakah terhormat, apakah tidak terhormat. Saya tidak peduli, saudaraku,
Apakah Anda saat ini lagi sedang menjadi seseorang yang begitu saleh? Saya tidak peduli, saudaraku. Tapi Alkitab berkata kepada kita bahwa orang yang seperti ini, atau kita semua, saudaraku, sebenarnya dalam kondisi yang lagi sedang tidak mencari Allah. Saudaraku, jangan kita berpikir bahwa orang yang berbuat baik adalah sebuah bukti bahwa orang itu lagi sedang mencari Allah. Berbuat baik itu, saudaraku, tidak tentu menunjukkan bahwa orang itu lagi sedang mencari Allah. Saudaraku, orang ateis pun berbuat baik, saudaraku. Apakah orang ateis yang berbuat baik itu dia lagi sedang mencari Allah? Oh, tidak, saudaraku. Itu merupakan sebuah sikap altruisnya atau sifat moralitasnya yang memang manusia bisa berbuat baik. Saudara, tapi begini, orang yang sudah ditemukan oleh Allah, orang yang sudah ada di dalam Yesus, firman Tuhan berkata, dia diciptakan menjadi ciptaan yang baru, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang direncanakan oleh Allah sebelumnya. Saudaraku, ini merupakan sebuah pertanyaan yang terus-menerus dikenakan ke saudara, yaitu, di manakah engkau? Menarik sekali, saudaraku, kalau kita membaca di dalam bahasa asli, di manakah engkau, khususnya terjemahan Septuaginta, bahasa Yunani di dalam Perjanjian Lama, di manakah engkau, poi, itu di dalam bentuk adverb, second singular, present active, indikatif. Jadi ini merupakan sebuah pertanyaan yang bukan berlaku hanya pada masa itu, yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Pertanyaan ini, saudaraku, adalah sebuah pertanyaan yang masih berlangsung sampai sekarang. Karena itu dipakai kata present, aktif, indikatif. Ya, jadi ini merupakan sebuah pertanyaan yang masih berlangsung, yang masih berarti, yang masih penting buat zaman sekarang. Saudaraku, hari ini, di manakah Anda? Di tempat narkoba, Tuhan lagi bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini berlaku untuk saudara yang ada di tempat narkoba, yang ada di tempat kekerasan, yang ada di tempat judi, yang ada di tempat pelacuran, yang bahkan ada di tempat kebaikan, yang bahkan juga ada di tempat ibadah. Hari ini, saudaraku, kalau Anda mendengarkan sebuah pertanyaan, di manakah engkau? Tuhan lagi sedang mencari saudara. Saudaraku, tahukah, Tuhan mencari saudara sampai dia harus datang ke dalam dunia. Dan dia mencari saudara sampai berdarah-darah. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib itu merupakan sebuah pencarian yang sangat maksimal buat saudara dan saya. Kayu salib adalah merupakan sebuah bukti kasih Allah yang bertindak buat kita semua. Kayu salib adalah merupakan sebuah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang berdosa. Dia mencari kita berdarah-darah di atas kayu salib. Karena dengan darahnya, saudara diselamatkan. Tanpa kayu salib, tidak ada keselamatan. Tanpa kayu salib, tidak akan penemuan dari Tuhan kepada manusia. Saya berdoa, saudaraku, biarlah kita semua pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh hari ini kami dengar. Kami bersyukur, Tuhan, ketika firman Tuhan berkata, di manakah engkau? Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Ini bukan pertanyaan yang sebenarnya, bukan pertanyaan yang menakutkan. Tapi sebuah pertanyaan yang mengandung berita anugerah. Sebuah pertanyaan yang menunjukkan kasih sayang Tuhan. Sebuah pertanyaan yang dimana Tuhan ingin sekali dekat dengan kami semua, dengan manusia. Sebuah pertanyaan yang mengundang keselamatan bagi kita semua. Tuhan, biar setiap kali
kami mendengarkan pertanyaan ini. Di manakah Engkau? Biarlah Roh Kudus bekerja di hati kami. Gugahkan hati kami ya Tuhan. Untuk kami membuka diri kami. Ditemukan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dan